Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini, di mana film ini memiliki cerita yang benar-benar out of the box, namun diangkat dari catatan sejarah. Atau dengan kata lain, kejadian ini pernah terjadi di masa lalu. Film ini berjudul The Devil Bad 2024. Di film ini, meskipun tidak ada jump scare atau penampakan mengerikan, namun Sakahayang jamin jika kalian fokus, kalian pasti akan merasakan kengeriannya. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diangkat dari catatan sejarah di wilayah Austria Hulu, atau lebih tepatnya di perbatasan Jerman pada tahun 1750. Di masa itu terlihat seorang bocil pirang berusaha menghibur adiknya yang terus saja menangis. Saat suami dan anaknya pergi bekerja, si ibu bernama Ewa yang terlihat depresi tiba-tiba membawa si bayi tanpa sepengetahuan suaminya ke suatu tempat. My God! Sungguh cowboy, entah apa yang ada di pikiran Ewa, tiba-tiba ia membuang anaknya begitu saja. Hingga setelah melakukan hal keji, Ewa langsung pergi ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Oh my God, lagi! Hingga setelah mengakui perbuatan kejinya, Ewa pun akhirnya dieksekusi. Kira-kira fenomena apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada seorang kewes jadul bernama Agnes tapi gak pakai mo, yang sedang sibuk membuat banduruyuk yang akan ia gunakan untuk acara pernikahannya. Kemudian Agnes diminta si ibu untuk bersiap karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Di tengah meriahnya pesta, Agnes terlihat sangat bahagia saat dirinya dinikahi oleh pria kaya raya dan juragan tanah bernama Wolf. Setelah melakukan beberapa adat, si ibu mertua berharap jika Agnes bisa secepatnya mendapatkan momongan. Dan saking kayanya Wolf, pesta pun digelar sampai malam poek. Di saat itu pula, si ibu yang akan pulang langsung berpamitan. Lantas si kakak pun berharap jika Agnes bisa secepatnya mendapatkan momongan. Hingga sepulangnya ke rumah sang suami, Agnes yang taat beragama terlihat berdoa untuk segera diberikan momongan atau istilahnya tokcer pada malam pertama. Hingga saat akan tidur, Agnes terlihat mempersiapkan diri untuk memberikan celengannya pada sang suami. Akan tetapi bukannya diaduk, Wolf malah menyuruh Agnes berbalik. Dan betapa kesalnya Agnes saat menyadari suaminya lebih memilih mengurut cacing daripada menghajar celengannya. Dan setelah muntah dengan watadosnya, Wolf langsung tidur. Hingga di keesokan harinya, Agnes yang kebluk langsung panik dan langsung menyusul suaminya ke danau untuk bekerja.
Di tengah perjalanan, Agnes pun menemukan sebuah poster yang mengisahkan tentang Ewa yang membuang bayinya ke air terjun, lalu mendapat hukuman mati setelah melakukan pengakuan dosa. Dan tanpa diduga, para warga mengabadikan jasad Ewa di hutan pinus ini. Dan bukannya takut, Agnes pun terlihat biasa saja dan seolah mengaguminya. Sesaat kemudian, Wolf dan para warga sedang sibuk memanen ikan mas jumbo. Begitu pula dengan ibu mertuanya. Merasa tak enak, Agnes pun bergegas membantu mereka. Di tengah sibuknya bekerja, mereka yang mendengar lonceng langsung berdoa. Terlebih Agnes, ia pun begitu husu dan lama dalam memanjatkan doanya. Singkat waktu, si imam mertua memberikan buruh pada para pekerja dengan sepotong roti. Dan saat Agnes disuruh membagikannya, ia yang kasihan pada seorang bapak-bapak memberikan 2 potong roti. Sontak Agnes pun kaget saat ibu mertuanya ternyata orang yang kikir. Hingga di sore harinya, Wolf pun mengajak Agnes untuk segera pulang karena hari akan segera poek. Sekembalinya ke rumah, Agnes melanjutkan pekerjaannya dengan mengurus kambing milik Wolf. Saat akan tidur, Agnes berharap jika kali ini Wolf mau memberikan benihnya. Akan tetapi meski ia sudah berusaha, Wolf yang kecapean memilih untuk tidur. Hingga di tengah malam, Agnes yang tak bisa tidur terlihat bersedih dan menangis karena suaminya tidak pernah mau menjamahnya. Di keesokan harinya, Agnes yang ingin mempunyai anak terlihat pergi ke gereja dan berdoa dengan husu supaya cepat-cepat diberikan anak. Terlebih saat ini, suaminya seperti tidak ingin menyentuhnya. Singkat waktu, Agnes diajak mertuanya pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Dan bisa kita lihat mertua Agnes merupakan orang terpandang karena memiliki lahan yang sangat luas. Di tengah sibuknya mencuci cangcut, Agnes pun dihampiri seorang wanita hamil bernama Camilla. Melihat hal itu, Agnes pun senang dan meminta Camilla untuk mendoakannya supaya bisa menyusul. Hingga dari obrolan itu, hubungan mereka menjadi dekat. Kemudian, si ibu mertua yang selesai mencuci meminta Agnes untuk segera pulang. Akan tetapi, Agnes meminta mertuanya untuk pulang duluan dengan alasan cuciannya belum kelar. Di malam harinya, Agnes yang overthinking menanyakan pada Wolf tentang sikap ibunya, di mana Agnes takut jika si ibu mertua tidak menyukai dirinya, di mana Agnes merasa masih belum becus menjadi seorang istri. Mendengar hal itu, Wolf meminta Agnes untuk santai karena semua ada prosesnya. Hingga di tengah malam, Agnes yang lagi-lagi tidak dijamah mulai depresi. Lantas ia yang butuh petunjuk memutuskan untuk melakukan doa malam, karena doa malam akan cepat diijabah. Di pagi buta, Agnes pun mendahului Wolf pergi ke danau untuk melanjutkan memanen ikan. Sontak Wolf pun heran dengan apa yang dilakukan istrinya, karena akan sangat berbahaya mencari ikan sendiri. Terlebih di desa ini ada makhluk yang namanya leled samak. Lantas Agnes berkata jika dirinya ingin lebih rajin lagi supaya disukai oleh ibu mertua.
Melihat Camilla yang kesulitan, Agnes pun bergegas membantunya. Namun seketika mereka syok dan melakukan doa tolak bala saat Agnes dan Camilla menemukan tangkurak banteng yang mubui di dasar lumpur. Karena cenah hal tersebut adalah tanda kesialan. Di malam berikutnya, Agnes yang akan tidur tiba-tiba heran saat mendengar kegaduhan dari rumah tetangganya. Penasaran dengan hal itu, Agnes yang kepo berniat mengeceknya. Rupanya Wolf dan warga mendapati temannya yang bernama Komar tewas mendiskon umur. Melihat dosa besar yang dilakukan anaknya, si ibu terlihat histeris parah. Kemudian, para warga langsung membawa jasad Komar ke suatu tempat. Bisa kita lihat, Agnes yang taat beragama begitu ketakutan karena ia tahu orang itu tidak akan pernah masuk surga. Lalu kira-kira kemanakah mereka membawa jasad Komar? Di keesokan harinya, seorang pendeta memperingatkan semua orang untuk jangan pernah melakukan diskon umur, karena hal itu lebih buruk daripada pembunuhan. Tak cuma mendapat azab, orang itu akan kekal di neraka. Dan saking hinanya, bahkan mereka dilarang untuk menguburkan jasadnya. Namun beda halnya dengan Ewa, ia yang menghabisi bayinya masih sempat melakukan pengakuan dosa hingga dosa-dosanya sudah diampuni sebelum menjalani eksekusi. Sungguh di luar Nurul. Mengerikan sekali dengan peraturan di desa ini, jasad Komar dibiarkan begitu saja bersama jasad-jasad lain yang hina dina. Singkat waktu, Agnes yang membantu mertuanya mengurus ladang seketika panik saat melihat oli sampingnya berceceran di tanah. Sambil membuka kolor, terlihat Agnes semakin sedih karena sel telurnya keburu pecah sebelum sempat dibuahi. Hingga setelah pekerjaan berakhir, seperti biasa mereka membagikan sepotong roti untuk buruh kerja. Dan ketika Camilla meminta 2 potong untuk jatah bayinya, Bu mertua menolak dan langsung mengusirnya. Sambil ngedumel, Bu mertua meminta Agnes untuk menjauhinya karena sebenarnya Camilla hamil di luar nikah. Mendengar hal itu sontak membuat Agnes kaget, terlebih ia berharap bisa seperti Camilla. Alhasil Agnes yang menyesal langsung pergi dan amuk-amukan di dalam ruyuk berduri sebagai bentuk penyesalannya. Hingga di sore harinya, Agnes terlihat pelangap-pelongo sambil menatap jasad Ewa. Sementara di rumah, si ibu pun heran dengan Agnes yang lagi-lagi telat pulang, sampai-sampai ia tidak mengurus kandang dan memasak untuk anaknya. Saat Wolf berusaha membela, si ibu berkata jika ia mulai merasa risih dengan gibahan tetangga yang menganggap jika Agnes mandul karena sampai saat ini belum hamil. Si ibu pun menyesal karena telah mengizinkan Wolf menikahi Agnes. Di tengah percakapan, tanpa diduga Agnes sedang menguping di luar, hingga membuatnya semakin bersedih. Namun seperti yang kita tahu, Agnes gak hamil-hamil akibat Wolf yang ogah mengaduknya. Hingga di malam harinya, Agnes memutuskan untuk minggat dengan bersembunyi di hutan. Tak cuman itu, Agnes kembali menatap jasad Ewa dengan penuh penghayatan, seolah merasa iri karena Ewa sudah terbebas dari masalah duniawi dan kini ia sudah berbahagia di surga. Hingga di pagi buta, Agnes memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Sambil menatap kehangatan keluarga dari balik jendela, Agnes seolah merasa malu karena ketika itu wanita yang sudah menikah pantang untuk pulang sendiri. Agnes? Sontak Lukas pun kaget saat melihat adiknya tidur di kandang bagong. Sesaat kemudian, si ibu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Agnes saja berkata jika ia merasa tidak nyaman tinggal bersama mertuanya. Mendengar tidak adanya KDRT, kakaknya meminta Agnes untuk kembali dan ingat pada kewajiban seorang istri yang kini ia emban. Singkat waktu, daripada kembali, Agnes malah pelangap-pelongo di luar rumah di tengah cuaca dingin. Hingga Wolf yang diberitahu Lukas langsung mengajak Agnes untuk pulang.
Hilf mal. Oh, was hat denn das mit jetzt da? Singkat waktu, Wolf dan ibunya mendapati semua hewan ternaknya terpapar penyakit sampai ada yang mati. Si ibu pun berkata jika semua ini akibat Agnes yang akhir-akhir ini hanya bisa rebahan di atas kasur dan tidak pernah bekerja. Dan akhirnya, daripada mubazir, si ibu pun langsung menyembelih kambing piaraannya. Jetzt stehst auf und ziehst die an. Sesaat kemudian, si ibu yang muak berusaha menyadarkan Agnes yang akhir-akhir ini kerjanya cuman pelanga-pelongo. Der Bruder wird dir schon helfen. Di malam harinya ketika Wolf sedang pergi merayakan pesta tanam rakyat, di saat itu pula Agnes yang sendirian di rumah terlihat kokorotak dan menjilat serbuk aneh dari dalam botol kaca. Hingga setelah memakan serbuk itu, tiba-tiba Agnes semakin ripuh dan mulai berhalusinasi. Schau mir an. Di keesokan harinya, Wolf syok parah saat melihat keadaan Agnes yang semakin memburuk. Dan saat Wolf pergi mencari obat, Agnes kembali memakan serbuk yang ia sembunyikan. Kira-kira serbuk apakah itu? So geht's jetzt weiter. Agnes. Sesaat kemudian, dengan bermandikan muntahan, Agnes yang mulai sekarat meminta suaminya untuk memanggil pendeta, di mana ia ingin melakukan pengakuan dosa karena ia merasa hidupnya tak akan lama lagi. Mendengar hal itu, Wolf yang panik bergegas pergi untuk menyusul si pendeta. Singkat waktu, Agnes pun heran dengan Wolf yang datang sendirian. Lantas Wolf berkata jika si pendeta tidak ada di tempat karena sedang pergi ke desa lain. Mendengar hal itu, Agnes yang takut mati tanpa melakukan pengakuan dosa akhirnya berkata jujur jika ia sudah memakan racun tikus. Dasar kuboy! Sontak Wolf yang panik berusaha membuat Agnes mengeluarkan racunnya. Geh. Auf den Mund. Di keesokan harinya, terlihat si ibu mertua berusaha mendandani Agnes untuk dibawa ke suatu tempat. Dikira dibawa ke dokter, rupanya Wolf berniat mengembalikan Agnes pada keluarganya setelah mendengar saran dari ibunya, di mana Wolf berkata jika ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat Agnes seperti sedia kala. Ia pun merasa jika Agnes sedang dalam pengaruh iblis karena sebelumnya Agnes malah berusaha mendiskon usia. Sesaat kemudian, di tengah kesedihan, Wolf terpaksa menceraikan Agnes dan melakukan salam perpisahan. Singkat cerita, setelah beberapa hari tinggal di rumah si ibu, kini Agnes mulai membaik. Lantas, ia langsung membersihkan diri meski hanya mengelap wajah dan keleknya saja. Hingga sesaat kemudian, Agnes yang akan pergi seolah melakukan perpisahan pada ibunya dan juga kakaknya yang masih pada tidur. Di tengah perjalanan, Agnes menanyakan sesuatu pada si bocil yang sedang bermain di empang. Kemudian, si bocil bernama Samsul langsung pergi mengantarkan Agnes.
せてしまったの。 Rupanya Agnes meminta tolong pada Samsul untuk menunjukkan lokasi kuil Bunda Maria dengan dijanjikan sepotong roti. Tapi sebelum memberikan imbalan, Agnes meminta si bocil untuk berdoa bersamanya. My God, entah apa maksudnya. Tiba-tiba saja Agnes berusaha menghabisi Samsul. Singkat waktu, seperti kasus wanita bernama Ewa di awal film, Agnes pun pergi ke gereja dan berniat melakukan pengakuan dosa. Di dalam penjara, bukannya ketakutan, Agnes terlihat bahagia karena cita-citanya untuk masuk surga sudah di depan mata. Setelah memakai baju putih-putih, Agnes semakin semeringah karena hari ini Pak Pendeta akan menghapus dosa-dosanya. Hingga sesaat kemudian, Pak Pendeta meminta Agnes untuk melakukan pengakuan dosa sebelum ia mendapatkan eksekusi mati. Lantas, dengan penuh penghayatan, semua dosa-dosa Agnes ucapkan dari mulai yang kecil sampai menghabisi Samsul. Ja, Pa, die Gosfach in ein Unglück gestürzt mit mir und bring es mit mir vorbei. Ich wollte einfach weg von der Welt. Ich wollte eine gute Frau sein für meinen Mann. Alles Schöne habe ich vergiftet, Männer. Ich wusste mir gar keiner helfen. Hingga setelah mengungkapkan semuanya, Agnes pun berharap semua dosanya diampuni dan dihapus, lalu diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Te absolvo. Et Spiritus Sancti. Entah harus komen apa. Ternyata dosa Agnes diampuni begitu saja. Sontak hal itu membuat lega sejadi-jadinya. Dan harapannya untuk masuk surga sudah di depan mata. Di keesokan harinya, terlihat mereka pun melakukan persiapan untuk melakukan eksekusi pada Agnes. Di tengah pro kontra para penduduk, Wolf pun syok parah saat melihat Agnes yang akan dieksekusi. Akan tetapi, Agnes terlihat santuy karena ia merasa jika pintu surga sudah berada di depan matanya. My God! Setelah Agnes dieksekusi, para warga yang percaya jika darah Agnes sudah suci langsung berebut untuk meminumnya. Bahkan mereka rela untuk membayar demi hal itu. Karena menurut mereka yang percaya, sebesar apapun dosanya, jika sudah melakukan pengakuan dosa sudah pasti akan kembali fitri. Dan mereka pun yakin jika kini Agnes sudah pergi ke surga. Dan ternyata inilah alasan Wolf enggan mempunyai anak bersama Agnes. Di akhir film, sebuah catatan sejarah menjelaskan jika di Eropa pada abad ke-17 dan 18, orang-orang yang ingin mendiskon usia melakukan hal-hal keji terlebih dulu, dan kebanyakan korbannya adalah para bocil. Karena meski bocil dihabisi, mereka percaya jika si bocil akan tetap masuk surga karena masih belum berdosa, dan si pelaku akan melakukan pengakuan dosa sebelum dieksekusi dengan harapan terbebas dari siksa neraka yang kekal dan abadi. Lalu katanya, mayoritas yang melakukan hal itu adalah perempuan. Semoga kita dijauhkan dari hasutan-hasutan iblis dan setan yang terkutuk. IMDb untuk film ini adalah 6,6 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 7,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Devil Bad 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe
supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.